Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Aneka Cerita Horor, tempatnya cerita horor paling mencekam dan penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena cerita kali ini bukan hanya seram, tapi juga menyayat hati. Kisah ini tentang seorang pedagang gorengan di Sumedang, yang memilih jalan pintas untuk kaya, namun harus membayar dengan sesuatu yang jauh lebih mahal, yaitu keluarganya sendiri. Sebelum kita lanjut, kami mohon dukungan subscribe, like, share dan komentarnya. Pastikan kalian menonton sampai akhir. Mari kita mulai ceritanya. Namanya Jajang. Sehari-hari, ia hanyalah seorang pedagang gorengan keliling di daerah Sumedang. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik, Jajang sudah bangun dari tidurnya yang sederhana. Dengan mata masih berat, ia mulai menyiapkan adonan, memotong tahu, tempe, dan pisang, lalu memanaskan minyak dalam wajan hitam yang sudah mulai aus dimakan waktu. Bau minyak goreng yang khas selalu memenuhi rumah kecilnya yang berdinding papan. Dengan gerobak kayu tua yang rodanya sering berderit, Jajang mulai menyusuri jalanan kampung hingga ke pinggir kota. Ia berjalan kaki, mendorong gerobaknya di bawah terik matahari atau bahkan saat hujan turun. Keringatnya tak pernah berhenti mengalir, bajunya sering basah dan lengket, tapi ia tetap bertahan demi menghidupi keluarganya. Namun, hidup tidak selalu berpihak padanya. Kadang dagangannya laris, tapi lebih sering sepi. Gorengan yang sudah dingin tak lagi menarik pembeli. Banyak yang hanya melihat, bertanya harga, lalu pergi begitu saja. Bahkan tak jarang Jajang harus menelan rasa sakit hati saat dagangannya ditawar terlalu murah, seolah kerja kerasnya tidak ada harganya. Saat dagangan tak habis, ia pulang dengan langkah berat. Sisa gorengan dibungkus seadanya, kadang dimakan sendiri di rumah, kadang terpaksa dibuang karena sudah basi. Lebih menyakitkan lagi, seringkali ia harus berhutang ke warung hanya untuk membeli bahan baku esok hari. Di rumah kecilnya, istrinya selalu menyambut dengan senyum lelah namun tulus. Perempuan itu tak pernah mengeluh, meskipun hidup mereka jauh dari kata layak. Ia membantu sebisanya, dari menyiapkan bahan hingga mengurus rumah. Mereka memiliki dua anak kecil yang selalu menyambut Jajang dengan pelukan hangat, seakan semua lelahnya terbayar meski hanya sesaat. Tawa anak-anak itu adalah satu-satunya cahaya dalam hidup Jajang. Namun seiring waktu, rasa lelah itu berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Di malam hari, saat semua sudah tertidur, Jajang sering terbangun. Ia menatap langit-langit rumahnya yang kusam, pikirannya penuh dengan beban. Ia mulai mempertanyakan hidupnya sendiri. Sampai kapan ia harus hidup seperti ini? Perlahan, rasa syukur yang dulu ia miliki mulai terkikis. Yang tersisa hanyalah rasa iri. Ia melihat orang-orang di sekitarnya mulai berubah. Tetangga yang dulu sama-sama susah, kini punya motor baru. Warung-warung kecil berubah jadi toko besar. Bahkan orang yang dulu sering berhutang padanya, sekarang terlihat hidup lebih baik darinya. Jajang mulai merasa tertinggal. Ia iri, melihat orang lain hidup berkecukupan. Ia muak, terus hidup susah. Perasaan itu terus tumbuh, hari demi hari, seperti racun yang perlahan menguasai pikirannya. Sampai suatu hari, takdir mempertemukannya dengan seseorang dari masa lalunya. Asep. Teman lama yang dulu sama-sama hidup susah, bahkan lebih parah dari Jajang. Dulu, Asep dikenal sering meminta bantuan, pakaiannya lusuh, dan hidupnya tak jelas arah. Namun hari itu, semua berbeda. Jajang hampir tak mengenalinya. Asep berdiri dengan pakaian rapi, bersih, bahkan terlihat mahal. Jam di tangannya berkilau, dan motor yang ia bawa bukan motor biasa. Wajahnya tanpa percaya diri, bahkan sedikit angkuh. Mereka berbincang di pinggir jalan, namun sepanjang percakapan itu, pikiran Jajang terus dipenuhi tanda tanya. Bagaimana bisa seseorang berubah secepat itu? Asep bahkan beberapa kali mentraktir orang di sekitar, seolah uang bukan lagi masalah baginya. Rasa penasaran Jajang tak terbendung. Dengan nada ragu, ia akhirnya bertanya, "Asep, kamu sekarang kerja apa sih?" Asep hanya tersenyum tipis. Senyum yang sulit diartikan. Ia tidak langsung menjawab. Seolah menikmati rasa penasaran yang mulai menggerogoti Jajang. Awalnya Asep mengalihkan pembicaraan. Tapi Jajang terus mendesak. Hingga akhirnya, Asep menatapnya dalam-dalam, dengan ekspresi yang tiba-tiba berubah serius.
suasana mendadak terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih berat. Lalu dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, Asep berkata, "Ada jalan cepat, Jang. Tapi kamu harus siap dengan risikonya." Kalimat itu sederhana, namun terasa dingin, menusuk sampai ke dalam hati. Jajang terdiam, antara takut dan tertarik. Dan tanpa ia sadari, itulah awal dari kehancuran hidupnya. Beberapa hari kemudian, rasa penasaran dan kegelisahan terus menghantui pikiran Jajang. Kata-kata Asep seolah terus terngiang di kepalanya, bahkan saat ia sedang berdagang sekalipun. Ia mulai kehilangan fokus, gorengannya beberapa kali gosong, dan pembeli pun semakin sepi. Dalam hati, ia tahu, hidupnya tidak akan berubah jika ia tetap seperti ini. Sampai akhirnya, pada suatu malam, Asep datang menjemput. Tanpa banyak bicara, hanya satu kalimat yang keluar dari mulutnya. "Kalau kamu sudah siap, ikut sekarang." Jajang ragu sejenak. Ia sempat menatap rumahnya, melihat bayangan istri dan kedua anaknya yang sedang tertidur. Ada perasaan aneh yang menahan langkahnya. Namun, keinginan untuk keluar dari kemiskinan lebih kuat. Ia pun ikut. Perjalanan mereka berlangsung dalam diam. Motor Asep melaju meninggalkan pemukiman warga di Sumedang, masuk ke jalanan kecil yang semakin lama semakin gelap. Lampu-lampu rumah mulai menghilang, digantikan oleh pepohonan tinggi yang menjulang seperti bayangan hitam. Udara terasa semakin dingin. Jajang mulai merasa tidak nyaman. Beberapa kali ia ingin bertanya, tapi Asep hanya fokus ke depan, seolah tahu persis kemana mereka akan pergi. Akhirnya, mereka sampai di sebuah tempat terpencil, di pinggir hutan yang jarang dilalui orang. Motor dimatikan. Suasana langsung sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada suara manusia. Bahkan suara serangga pun hampir tidak terdengar. Di sana, seseorang sudah menunggu. Seorang lelaki tua, berpakaian serba hitam, dengan tatapan tajam dan wajah penuh keriput. Dialah kuncen tempat itu. Sosok yang dipercaya sebagai penjaga sekaligus perantara antara dunia manusia dan dunia gaib. Tatapannya langsung tertuju pada Jajang. Seolah, ia sudah tahu segalanya. "Kamu yang mau?" tanyanya pelan. Jajang tidak langsung menjawab. Tenggorokannya terasa kering. Tapi Asep menepuk bahunya pelan, memberi isyarat untuk maju. Dengan suara gemetar, Jajang akhirnya mengangguk. Kuncen itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak menenangkan. Mereka berjalan masuk ke dalam hutan. Semakin dalam, semakin gelap. Pepohonan semakin rapat. Dan suasana terasa semakin berat. Tanah yang mereka pijak terasa lembab, bahkan sedikit berlendir. Bau tanah basah bercampur aroma aneh yang sulit dijelaskan memenuhi udara. Setelah berjalan cukup jauh, mereka sampai di sebuah tempat terbuka kecil. Di tengahnya, terdapat semacam batu besar yang dikelilingi sesajen. Lilin menyala redup. Asap kemenyan mengepul perlahan, menciptakan suasana yang mencekam. Ritual pun dimulai. Kuncen mulai melafalkan mantra dengan suara pelan namun berat. Kata-katanya tidak jelas, seperti bahasa yang asing dan kuno. Asep hanya diam, sementara Jajang duduk dengan tubuh tegang. Tiba-tiba, angin yang sejak tadi berhembus, berhenti. Suasana berubah drastis. Udara menjadi dingin, menusuk hingga ke tulang. Api lilin bergoyang tidak wajar. Asap kemenyan berputar, seperti tertarik ke satu titik. Dan dari kegelapan hutan, terdengar suara. SS. Desisan panjang, pelan, tapi jelas. Jantung Jajang berdegup kencang. Ia ingin lari, tapi tubuhnya seperti membeku. Perlahan, dari balik bayangan pohon, muncul sosok itu. Seekor ular besar, sangat besar, jauh lebih besar dari ukuran normal. Sisiknya gelap mengkilap, dan matanya menyala redup seperti bara api. Tatapannya lurus ke arah Jajang. Bukan tatapan hewan, tapi seperti sesuatu yang mengerti dan menilai. Jajang gemetar hebat. Nafasnya tidak teratur.
Kuncen lalu berkata pelan, "Dia datang karena kamu memanggilnya." Kemudian, Kuncen menjelaskan syaratnya. Dengan suara dingin dan tanpa emosi. "Kamu akan diberi kekayaan, lebih dari yang kamu bayangkan. Tapi ingat, tidak ada yang gratis." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Sebagai gantinya, akan ada tumbal. Dari darahmu sendiri. Satu persatu." Jajang menelan ludah. Kuncen menatapnya tajam. Tidak bisa ditolak, tidak bisa dihentikan, dan tidak bisa dibatalkan. Setiap tahun, akan ada yang diambil. Dan pada akhirnya, jika semua sudah habis, Kuncen mendekat, dan berbisik tepat di telinga Jajang. "Kamu sendiri, yang akan menjadi penutupnya." Tubuh Jajang semakin gemetar. Pikirannya kacau. Di satu sisi, ia takut. Di sisi lain, bayangan hidup kaya terus menariknya. Ia membayangkan anak-anaknya hidup enak. Istrinya tidak lagi kesusahan. Namun jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa salah. Sangat salah. Siluman ular itu mendekat perlahan. Desisannya semakin keras. Udara semakin dingin. Jajang merasa seperti sedang diawasi, bukan hanya oleh satu makhluk, tapi oleh sesuatu yang lebih besar. Kuncen kembali berkata, "Kalau kamu setuju, teteskan darahmu di sini." Ia menunjuk sebuah mangkuk kecil di atas batu. Tangan Jajang gemetar saat memegang pisau kecil yang diberikan. Ia ragu. Sangat ragu. Namun akhirnya, ia melukai jarinya sendiri. Tetesan darah jatuh. Dan saat itu juga, ular itu mengangkat kepalanya tinggi. Seolah menerima. Desisan keras menggema di hutan. Perjanjian itu pun terjadi. Dan tanpa Jajang sadari. Malam itu bukan awal dari kekayaannya. Tapi awal dari kehancuran yang perlahan, akan merenggut segalanya darinya. Sejak malam itu, hidup Jajang berubah drastis. Hari-hari yang dulu penuh kegagalan, tiba-tiba berbalik menjadi keberuntungan yang tak masuk akal. Gorengan yang ia jual selalu habis bahkan sebelum matahari benar-benar tenggelam. Orang-orang seperti berdatangan tanpa henti, antri panjang di depan gerobaknya. Rasanya seperti ada sesuatu yang menarik pembeli datang padanya. Dalam hitungan minggu, penghasilannya melonjak. Jajang yang dulu harus menghitung receh untuk membeli tepung, kini mulai memegang uang dalam jumlah yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tidak lagi berkeliling. Gerobak tua itu ia tinggalkan. Diganti dengan sebuah warung kecil di pinggir jalan. Namun keanehan itu terus berlanjut. Warungnya selalu ramai. Bahkan di jam-jam yang biasanya sepi, pembeli tetap berdatangan. Rasanya seperti usaha itu tidak pernah kehilangan pelanggan. Orang-orang mulai mengenalnya, bahkan datang dari jauh hanya untuk membeli gorengannya. Tidak butuh waktu lama, warung kecil itu berubah menjadi tempat usaha yang lebih besar. Jajang mulai menyewa ruko. Ia menambah karyawan, membeli peralatan baru, bahkan mulai membuka cabang di beberapa titik strategis. Uangnya terus mengalir, deras, tanpa henti. Dari yang dulunya hanya cukup untuk makan, kini ia bisa membeli hampir apa saja. Ia membeli motor baru, lalu mobil. Rumah kecilnya direnovasi menjadi bangunan yang lebih besar dan mewah. Perabotan diganti, semuanya serba baru. Ia bahkan mulai berinvestasi. Jajang membeli tanah di beberapa tempat, membuka usaha lain seperti warung makan, hingga mencoba peruntungan di bisnis yang dulu bahkan tidak pernah ia pahami. Anehnya, semua yang ia sentuh seperti selalu berhasil. Uang terus datang. Tanpa ia sadari, ia sudah berubah menjadi orang yang dulu ia iri. Namun, perubahan itu tidak hanya terjadi pada hidupnya, tapi juga pada dirinya. Jajang yang dulu sederhana, kini mulai berubah. Ia tidak lagi seramah dulu. Nada bicaranya menjadi tinggi. Ia mudah marah, terutama pada karyawan dan bahkan keluarganya sendiri. Ia mulai merasa lebih tinggi dari orang lain. Orang-orang yang dulu ia anggap teman, kini ia pandang rendah. Bahkan kepada tetangga lama, ia sudah jarang menyapa. Di rumah, suasana pun berubah. Istrinya yang dulu selalu ia dengarkan,
kini sering ia abaikan. Anak-anaknya yang dulu menjadi sumber kebahagiaan, kini jarang ia perhatikan. Ia lebih sibuk dengan uang, dengan usaha, dan dengan ambisinya sendiri. Gaya hidupnya pun berubah drastis. Jajang mulai sering keluar malam, berkumpul dengan orang-orang baru yang sama-sama bergelimang harta. Ia membeli pakaian mahal, jam tangan mewah, dan mulai menikmati hidup dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar hilang. Setiap malam, saat suasana mulai sunyi, Jajang sering mendengar suara itu. SS. He. Desisan pelan, seperti berasal dari sudut rumahnya. Kadang dari dapur, kadang dari bawah tempat tidur, kadang seperti tepat di belakang telinganya. Beberapa kali ia terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan ular besar yang hanya diam, menatapnya tanpa berkedip. Namun setiap kali itu terjadi, Jajang selalu berusaha mengabaikannya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah halusinasi, atau mungkin hanya rasa lelah. Karena baginya saat itu, selama uang terus mengalir, selama hidupnya terlihat sempurna, semua hal aneh itu tidak penting. Ia tidak sadar bahwa suara desisan itu bukan sekadar gangguan, melainkan pengingat bahwa sesuatu sedang menunggu waktunya untuk menagih. Beberapa tahun berlalu. Waktu berjalan begitu cepat bagi Jajang. Di luar, hidupnya terlihat sempurna, usaha berkembang, uang berlimpah, dan namanya mulai dikenal banyak orang. Namun di dalam rumahnya, perlahan, suasana mulai berubah. Semua bermula dari anak sulungnya. Awalnya hanya demam biasa. Jajang dan istrinya tidak terlalu khawatir. Mereka membawa anak itu ke dokter, membeli obat, berharap dalam beberapa hari akan sembuh seperti biasanya. Namun, demam itu tidak turun. Hari demi hari, kondisi anaknya justru semakin memburuk. Tubuhnya semakin lemah, nafsu makannya hilang, dan matanya mulai terlihat kosong, seperti orang yang kelelahan, tapi bukan kelelahan biasa. Yang paling aneh, dokter tidak menemukan apa-apa. Hasil pemeriksaan normal. Tidak ada infeksi, tidak ada penyakit serius. Seolah-olah, anak itu tidak sakit. Tapi kenyataannya, ia semakin parah. Malam hari menjadi saat yang paling menakutkan. Setiap malam, anak itu menangis. Tangisnya bukan tangis biasa, tapi penuh ketakutan. Ia sering terbangun sambil berteriak, menunjuk ke sudut kamar dengan tangan gemetar. "Ayah, ada ular besar." Suaranya lirih, tapi penuh ketakutan. Jajang mencoba menenangkan. Ia menyalakan lampu, memeriksa seluruh kamar, tapi tidak ada apa-apa. Kosong. Namun anak itu tetap bersikeras. Katanya, ular itu tidak pernah pergi. Selalu ada, diam, menatapnya. Semakin lama, gangguan itu semakin sering. Anaknya mulai berbicara sendiri. Matanya sering menatap ke arah kosong, seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Tubuhnya semakin kurus. Wajahnya pucat, seperti kehilangan kehidupan sedikit demi sedikit. Istrinya mulai panik. Ia mengajak Jajang untuk mencari pengobatan lain, orang pintar, ustaz, siapa saja yang bisa membantu. Namun Jajang hanya diam. Di dalam hatinya, ia mulai tahu. Ia mulai mengingat kembali malam itu. Perjanjian itu, dan kata-kata kuncen yang dulu ia abaikan. Setiap tahun, akan ada yang diambil. Rasa takut mulai tumbuh. Bukan takut kehilangan harta, tapi takut kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Namun semuanya sudah terlambat. Suatu malam, tangisan itu kembali terdengar. Lebih keras dari biasanya. Jajang dan istrinya berlari ke kamar. Mereka melihat anaknya menggigil, tubuhnya kaku, matanya menatap ke arah langit-langit. Dengan suara lemah, hampir seperti bisikan terakhir, anak itu berkata, "Dia datang lagi, sekarang dekat." Tangannya terangkat, menunjuk ke atas. Seolah ada sesuatu
yang sedang mendekat. Dan setelah itu, tubuhnya terkulai. Sunyi. Anak itu meninggal. Tanpa sebab yang jelas. Tanpa penjelasan. Hanya meninggalkan ketakutan dan luka yang dalam. Istrinya hancur. Tangisnya pecah, memenuhi rumah yang dulu hangat. Ia memeluk tubuh anaknya, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dunia seakan runtuh dalam sekejap. Namun Jajang hanya diam. Ia berdiri kaku, menatap kosong. Tidak ada air mata yang keluar. Bukan karena ia tidak sedih, tapi karena rasa takut di dalam dirinya jauh lebih besar. Ia tahu, ini bukan penyakit. Ini bukan takdir biasa. Ini adalah sesuatu yang sudah dijanjikan. Sesuatu yang dulu ia setujui dengan tangannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Jajang benar-benar sadar bahwa kekayaan yang ia miliki sedang dibayar dengan darah keluarganya sendiri. Ini bukan kebetulan. Ini bayaran. Namun kenyataan pahit itu belum berhenti di situ. Kematian anak pertama bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih mengerikan. Beberapa bulan setelah kejadian itu, rumah Jajang tidak pernah benar-benar tenang lagi. Suasana yang dulu hangat kini berubah dingin dan mencekam. Dinding rumah yang dulu dipenuhi tawa anak-anak, kini terasa kosong, seolah menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Anak keduanya mulai berubah. Awalnya hanya diam, lebih pendiam dari biasanya. Ia sering duduk sendiri di sudut rumah, menatap kosong ke arah tertentu. Jika dipanggil, jawabannya lambat, seolah pikirannya tidak sepenuhnya ada di sana. Lalu, gangguan itu kembali muncul. Suatu malam, anak itu tiba-tiba menjerit keras. Jajang dan istrinya langsung berlari ke kamar. Mereka melihat anak itu meringkuk di pojok tempat tidur, tubuhnya gemetar hebat, matanya membesar penuh ketakutan. Dengan suara terbata-bata, ia berkata, "Ayah, dia di sini lagi." Jajang membeku. Perlahan, rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. "Siapa?" tanya ibunya dengan suara gemetar. Anak itu menunjuk ke bawah tempat tidur. "Ular itu besar sekali, dia lihat aku." Sejak malam itu, semuanya terulang. Persis seperti sebelumnya. Anaknya mulai sakit tanpa sebab. Dokter kembali tidak menemukan apapun. Setiap malam ia menangis, ketakutan, melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Istrinya semakin panik. Ia mulai menghubungkan semuanya. Dua kejadian yang sama. Dua anak, dengan cerita yang sama. Dan akhirnya, ia mulai mencurigai sesuatu yang selama ini tidak ia ketahui. Suatu malam, istrinya memaksa Jajang bicara. Dengan tangis dan emosi yang memuncak, ia bertanya, "Ini semua kenapa, Jang? Kenapa anak-anak kita seperti ini?" Jajang tidak bisa menghindar lagi. Dengan suara pelan, penuh penyesalan, ia akhirnya menceritakan semuanya. Tentang Asep, tentang hutan itu, tentang perjanjian dengan siluman ular. Tangisan istrinya pecah. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena pengkhianatan. Ia tidak menyangka, suaminya sendiri telah mempertaruhkan keluarganya demi kekayaan. Sejak saat itu, hubungan mereka hancur. Rumah itu bukan lagi tempat pulang, melainkan tempat penuh ketakutan. Dan seperti yang sudah ditakdirkan, tumbal berikutnya pun tiba. Suatu malam yang sunyi, anak kedua Jajang kembali menjerit. Namun kali ini, berbeda. Suaranya lebih lemah, lebih putus asa. Saat Jajang masuk ke kamar, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya lemas. Anaknya terbaring kaku. Matanya menatap ke satu titik. Dan di wajahnya, ada ekspresi ketakutan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Dengan suara terakhirnya, anak itu berbisik, "Ayah, dia bawa aku." Dan kemudian, sunyi. Anak keduanya menyusul. Meninggal dengan cara yang sama.
tanpa penjelasan, tanpa sebab. Kini, tinggal istrinya. Namun teror itu belum selesai. Istrinya mulai mengalami hal yang lebih mengerikan. Ia sering melihat bayangan ular di dalam rumah. Kadang di dapur, kadang di kamar mandi. Bahkan pernah melihatnya melingkar di ruang tamu. Ia sering berteriak sendiri, menangis, bahkan beberapa kali hampir kehilangan kesadaran. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Setiap malam, ia merasa diawasi. Seolah sesuatu sedang menunggu gilirannya. Jajang semakin hancur. Ia mencoba mencari bantuan ke sana-sini. Orang pintar, ustaz, siapa saja. Namun jawabannya sama. Ini sudah perjanjian, tidak bisa dihentikan. Hingga akhirnya, malam itu datang. Malam yang dingin, dan terasa lebih gelap dari biasanya. Istrinya tiba-tiba berteriak dari dalam rumah. Jajang berlari masuk, dan melihat istrinya terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Matanya menatap ke arah depan, seolah melihat sesuatu yang sangat dekat. Dengan suara penuh ketakutan, ia berkata, "Dia datang. Dia mau aku sekarang." Jajang mencoba mendekat, mencoba menolong. Tapi tubuh istrinya tiba-tiba kaku. Tangannya mencengkeram lantai. Lalu perlahan, melemas. Dan dalam sekejap, semuanya berakhir. Istrinya ikut menyusul. Kini, rumah itu benar-benar kosong. Tidak ada lagi suara tawa. Tidak ada lagi keluarga. Yang tersisa hanya Jajang. Dan kekayaan yang tidak lagi berarti apa-apa. Ia berdiri sendirian di tengah rumahnya yang besar. Dengan satu kesadaran yang menghancurkan. Semua yang ia cintai telah diambil satu persatu oleh sesuatu yang dulu ia panggil sendiri. Tahun demi tahun berlalu. Waktu terus berjalan, tapi bagi Jajang, setiap hari terasa seperti hukuman yang tak pernah selesai. Rumah yang dulu megah dan ramai, kini berubah menjadi tempat yang sunyi, dingin, dan penuh bayangan masa lalu. Setiap sudut rumah seolah menyimpan kenangan. Tawa anak-anak, suara langkah istrinya, semua terasa begitu dekat, namun tak lagi bisa disentuh. Teror itu tidak pernah benar-benar pergi. Justru semakin nyata. Awalnya hanya suara. Desisan pelan, seperti angin yang menyusup dari celah-celah dinding. Namun semakin lama, suara itu semakin jelas. SS. Terdengar di malam hari. Di lorong rumah, di dalam kamar, bahkan di siang hari pun, suara itu tetap ada. Kadang terdengar tepat di belakangnya, membuat bulu kuduknya meremang. Saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Kemudian, penampakan itu mulai muncul. Bukan lagi sekadar suara. Suatu sore, saat Jajang duduk sendirian di ruang tamu, ia melihat sesuatu bergerak di sudut matanya. Saat ia menoleh, seekor ular hitam melintas cepat di lantai. Jajang berdiri panik, mencari ke seluruh ruangan, tapi tidak ada apa-apa. Namun kejadian itu bukan hanya sekali. Semakin hari, semakin sering. Ia melihat ular di dapur, di kamar, bahkan di atas tempat tidurnya. Kadang hanya sekilas, kadang terlihat jelas, lalu menghilang begitu saja. Seolah makhluk itu sedang bermain dengan ketakutannya. Namun yang paling menyiksa, bukan itu. Melainkan, apa yang ia lihat di malam hari. Suatu malam, Jajang terbangun dari tidurnya. Rumahnya gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari jendela. Ia merasa tidak sendirian. Perlahan, ia duduk dan menatap ke arah pintu kamar. Dan di sanalah, ia melihat mereka. Anaknya berdiri diam, menatapnya. Di sampingnya, istrinya. Wajah mereka pucat, tanpa ekspresi. Mata mereka kosong, namun terasa hidup. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Hanya berdiri dan menatap. Jajang membeku.
Air matanya jatuh, tanpa ia sadari. Ia ingin memanggil, ingin mendekat, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Dan dalam sekejap, bayangan itu hilang. Sejak malam itu, penampakan itu terus berulang. Kadang di lorong, kadang di ujung tangga, kadang di cermin. Selalu sama. Diam, menatap, tanpa kata. Seolah menunggu sesuatu. Rasa bersalah mulai menghancurkan Jajang. Ia tidak lagi bisa menikmati hidupnya. Makanan terasa hambar. Tidur tidak pernah nyenyak. Siang dan malam terasa sama. Ia hidup, tapi seperti tidak benar-benar hidup. Dalam keputusasaan, Jajang mulai mencari pertolongan. Ia mendatangi orang pintar, ustaz, bahkan tempat-tempat spiritual yang jauh dari kota. Ia menceritakan semuanya, tanpa ada yang ia sembunyikan. Namun reaksi mereka hampir sama. Diam, lalu menolak. Salah satu orang tua yang ia temui bahkan berkata dengan suara berat, "Kamu sudah mengikat perjanjian dengan sesuatu yang bukan dunia kita." Jajang memohon, menangis, meminta agar semua ini dihentikan. Namun orang itu hanya menggeleng pelan. "Yang kamu minta bukan sekadar kekayaan. Yang kamu bayar bukan sekadar harta." Ia berhenti sejenak, lalu menatap Jajang dalam-dalam. Perjanjiannya terlalu kuat. Jajang pulang dengan langkah kosong. Harapannya hancur. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada yang bisa menolongnya. Kini, ia hanya menunggu. Menunggu waktu, menunggu sesuatu yang ia tahu pasti akan datang. Karena jauh di dalam hatinya, Jajang sadar bahwa semua ini belum selesai. Dan suatu hari nanti, giliran terakhir akan tiba. Memasuki tahun ke-10. Waktu yang dulu terasa panjang, kini justru terasa seperti hitungan mundur yang menyesakan bagi Jajang. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam ketakutan, dalam penyesalan, dan dalam kesendirian yang perlahan menggerogoti kewarasannya. Rumah besar yang dulu menjadi simbol kesuksesannya, kini berubah menjadi tempat yang sunyi, dingin, dan penuh bayangan masa lalu. Namun malam itu terasa berbeda. Udara yang biasanya dingin, kini terasa jauh lebih menusuk. Kesunyian yang biasa ia rasakan, berubah menjadi sesuatu yang berat, seolah menekan dari segala arah. Bahkan suara serangga pun tidak terdengar. Seperti dunia di sekitarnya berhenti. Jajang duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, bayangan dinding bergerak pelan. Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar. Namun kali ini, lebih jelas, lebih dekat, dan lebih panjang. Jajang membeku. Nafasnya tertahan. Perlahan, ia menoleh ke arah sumber suara. Dari lorong gelap di dalam rumahnya, muncul sesuatu. Perlahan, merayap, mendekat. Seekor ular besar, jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Tubuhnya panjang, berkilau, dan bergerak dengan tenang, namun penuh ancaman. Matanya menyala dalam gelap. Tatapannya langsung tertuju pada Jajang. Tatapan yang sama, seperti malam saat perjanjian itu dibuat. Jajang mundur perlahan. Kakinya gemetar, tubuhnya lemas. "Jangan, jangan sekarang," bisiknya dengan suara parau. Namun makhluk itu terus mendekat. Desisannya memenuhi ruangan. Udara terasa semakin dingin, sesak, seperti sulit untuk bernapas. Dalam sekejap, bayangan lain mulai muncul. Di belakang ular itu, Jajang melihat sosok yang sangat ia kenal. Anak-anaknya, istrinya, mereka berdiri diam, menatapnya. Wajah mereka pucat, tanpa ekspresi, namun mata mereka seolah menyimpan sesuatu yang dalam, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Seolah mereka datang bukan untuk menyelamatkan, melainkan untuk menyaksikan.
Jajang panik. Ia berlari keluar dari rumah tanpa arah. Kakinya tersandung, nafasnya terengah-engah, namun ia terus berlari, seperti mencoba melarikan diri dari sesuatu yang tidak mungkin dihindari. "Ampun! Ampun!" teriaknya di tengah gelap malam. Namun tidak ada jawaban. Tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang bisa menolong. Tiba-tiba, ia terjatuh. Tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Saat ia mencoba bangkit, ia melihat sesuatu di depannya. Ular itu sudah ada di sana. Lebih dekat. Lebih besar. Dan kini, benar-benar di hadapannya. Jajang tidak bisa bergerak. Tubuhnya kaku. Matanya membesar, penuh ketakutan. Dan di saat itulah, semua kenangan itu kembali. Malam perjanjian. Tetesan darahnya. Kata-kata kuncen. Kematian anak-anaknya. Istrinya. Semua terulang dalam pikirannya. Air mata mengalir deras di wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami semuanya. Bahwa selama ini, ia tidak pernah benar-benar mendapatkan apa-apa. Semua kekayaan itu hanyalah pinjaman yang harus dibayar dengan harga yang tidak sebanding. Dengan suara lemah, hampir tidak terdengar, Jajang berbisik, "Sekarang, giliranku." Ular itu mendekat. Desisannya menggema di telinga Jajang. Dan dalam sekejap, semuanya gelap. Keesokan harinya, warga menemukan Jajang tergeletak tidak jauh dari rumahnya. Tubuhnya kaku, wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Tidak ada luka. Tidak ada tanda kekerasan. Namun suasana di sekitarnya terasa aneh, dingin, dan mencekam. Sejak saat itu, rumah Jajang menjadi kosong. Tidak ada lagi aktivitas. Pintu-pintu tertutup, jendela berdebu. Usaha yang dulu ramai, perlahan tutup satu persatu. Aset-asetnya hilang entah kemana, sebagian dijual, sebagian terbengkalai. Seolah semua yang pernah ia miliki menghilang begitu saja. Warga sekitar hanya bisa berbisik-bisik tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun satu hal yang mereka yakini, Jajang bukan sekadar meninggal. Ia telah diambil. Dan kisah itu kini menjadi peringatan bahwa tidak semua jalan menuju kekayaan layak untuk ditempuh. Karena ada harga yang terlalu mahal untuk dibayar oleh seorang manusia. Itulah kisah tentang Jajang, seorang pria yang memilih jalan pintas dan harus membayar dengan segalanya. Ingat teman-teman, tidak ada kekayaan instan tanpa konsekuensi. Jika kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Tulis di kolom komentar, kalian nonton dari kota mana? Dan apakah kalian percaya dengan cerita seperti ini? Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.